Kau buat remuk seluruh hatiku, seluruh hatiku. Jos. Cabul! Kita pupus hari ini karena gue, syuting hari ini wangi terus. Ya enggak, biasanya kemarin kita syutingnya laki semua, sekarang Cabul akan ada kehadiran woman on the moon, apa ya bahasa Inggris sih? Cewek di bulan cewek. Woman on the moon. Woman on the moon. Nah, sekarang ada Denny Sasada, Dan ya. Halo, Mas. Mantap sekali. Jadi di catatan si Buluk, episode ke depan kita cewek-cewek semua, tapi nanti ada yang botak juga sih. Beda lagi episodenya itu. Gitu. Itu lagu Pupus. Tadi gue tanya suatu pas off air, lo ada lagu guilty pleasure nggak, Dan? Dan Denisa bilang adalah Pupusnya Dewa. Kenapa? Soalnya tahun lalu sempet nge-stream itu lagu sehari ada 5 kali gitu. Karena patah hati? Ya. Anjir! Gitu. Lu apa namanya? Tapi memang lagu itu bagus sih buat gua. Bagus Liriknya keren. Liriknya keren, aransemen musiknya buat gua di album itu Ahmad Dhani lagi mantep banget. ya. Udah gitu ya dengan karakter Once yang edan banget sih di lagu itu. Jadi guilty pleasure lagu Pupus sih. Wah, ini kopi siapa nih? Oh, Denisa pesan kopi? Iya. Oke, siap. Seri-seri. Mari, ini Ya. kita lagi di Terima 11 kasih, Trees, Mas. saudara-saudara ya, Pak Cabul-Cabulis. Hujan mengguyur ibu kota. Dan kalau lo pengen tahu sebenarnya Cabul-Cabulis, Denisa ini adalah seorang soundman, ya, seorang sound engineer, woman, bukan sound woman live engineering. Yoi. Lu les apa sekolah? Sekolah di SAE. Norman yang ngajar? Ya. Oke. Norman. Jadi sekolah di SAE, terus setelah lulus dari SAE menjadi sound engineering untuk live. Sebenarnya pas kuliah udah mulai tuh sound engineering. Terus setelah lulus kuliah baru full musik. Oke. Gitu. Awalnya siapa yang lu pegang, Den? Pamungkas. Pamungkas, boy. Jadi dia mantan sound woman-nya Pamungkas untuk live ya? Untuk live. Anjir, lu kalau dulu mixer dari sini sampai sono kagak berhenti cuy. Belum patch bay-nya, belum rek-rek di bawahnya. Kalau sekarang lu ketemu M32 atau M32 tuh merek Yamaha ya, digital. Lu ketemu mixer digital dan segala macem, sudah semakin simpel, tapi simpel susah juga. Lu bisa interest ke ngambil cewek lo, interest untuk ngambil engineering audio. Gara-gara waktu itu kan mau milih jurusan apa tuh buat kuliah. Gak mungkin ambil musik dong, kayak belum tahu soalnya possibility ke depannya kerja apa gitu. Ya udah kayaknya seru belajar teknis gitu, mixing, mastering apa di belakang musik sih gitu. Anjir cuy. Itu pekerjaan yang boleh dibilang saat ini dibutuhkan oleh semua band. Ya. Band beribu-ribu, ya kan? Engineer gak banyak. Gua kalau manggung berebutan berantem sama Jimmy gua. Asli, engineer gua diambil sama upstairs, kru gua diambil sama upstairs. Jadi kalau manggung duluan, krunya juga pada kayak anjing cuy. Siapa yang kontrak duluan nanti anjing banget nih. Artisan krunya sama gua. Jadi engineer itu saat ini memang boleh dibilang kita, di Indonesia ya, kita kekurangan sumber daya manusia di engineering sound. Karena satu engineer bisa megang sekian puluh band. Let's say Sony Subowo dari Slang dan segala macam. Engineer yang ternama cuy, jadwalnya lebih parah dari bandnya. Gitu. Jadi sekolah engineer tuh boleh dibilang menjanjikan ya. Makanya gue sekolah juga dulu engineer, tapi analog gue dulu, Den. Gue masih sekolah masih analog karena dan belum ada di Indonesia. Jadi gue juga belajar engineer itu awalnya ya dari analog, tapi sekarang dikit-dikit ngerti lah. Nah, terus tiba-tiba dari Pamungkas lu memutuskan untuk bersolok karir. Apakah ada jalan setelah dari jadi engineer Pamungkas sempat kemana-kemana dulu? Pamungkas, terus Tasyura tuh. Tasyura. Terus pandemi tuh. Nggak ada gawe, nggak ada yang manggil-manggil, ya udah. Pas banget lagi ngerjain skripsian sambil songwriting juga iseng sama Rehan Nur. Terus
iseng-iseng jadi album gitu. Anjir. Tapi basicnya lu ada instrumen yang lu kuasai? Enggak. Jadi gitar sama piano cuman asal-asal chord genjreng aja gitu. Cuman bisa nulis sama nyanyi. Nah terus akhirnya di yang mengaransemen si musik? Rehan Nur sama gue. Jadi berdua itu. Oke. Jadi untungnya gue udah tahu sound mau kemana, mixingnya mau kayak apa gitu. Lu referensi awalnya pas lu mau bikin musik kemana, Den? Awalnya tiba-tiba, gue pengen kesini nih secara genre ya atau sound? Nah, yang awal banget atau yang baru? yang baru? Yang awal dulu deh, yang awal dulu. Dulu gue alternatif rock, indie pop gitu. Jadi ngikutin banget Radiohead sama Bon Iver. Oke. Itu, tapi lama-lama kan susah ya. Jadi lagi ngulik 90s pop gitu, kayak Alanis Morissette, Dido gitu-gitu. Jadilah album Blood Bath ini. Oke. Nah ini kalau boleh bilang lo ada dua sensasi sebagai performer dan sebagai sound engineer live. Tapi lo pernah memixing band ini lo yang mixing sendiri untuk Enggak. yang ini enggak? Soalnya takutnya BM-nya nggak kelar-kelar. Betul sekali. Kan. Mixing lagu sendiri ada yang kagak jadi nggak puas-puas. Betul. BM. Gitu. Tapi lo pernah mixingin band lain? Yang lo mixing mastering? Di studio Ya. belum. Soalnya gue emang sukanya di live. Oke, jadi memang ngambilnya live engineering ya? Jarang-jarang cuy. Wah, di depan sound engineer cewek lagi utak-atik, kick coy, kick dulu wey. Waduh. Gue tuh paling sebel kalau soundcheck sama Jaya Rocks cuy. Ngomong jorok mulu kalau soundcheck, asli. Diomelin anak-anak deh. Tes. Weh, kontol. Kick itu mic-nya benerin dulu, baru punya jual lo gitu. Gas banget. Nah, menurut lo nih, kita ngomong soal teknis dulu. Hal teknis yang, apa ya, boleh dibilang, untuk live engineer yang harus diantisipasi tuh. Teknisnya apa aja awal-awal? Awal-awal pasti balancing. Ya. Balancing tuh paling aman. Kalau udah balance, baru ke mixing. Jadi ada trouble tuh biasanya mixing duluan, nggak di-balance dulu gitu. Jadi, Gue tuh suka bingung gini loh. Terus dulu. Terus? Oh sama, apa ya? Ngecek spek sih sebelum ini. Spek si alatnya ya? Iya. Nah, gue tuh suka bingung sama orang-orang yang kalau misalkan soundcheck awal mula, udah pasti lagunya Toto tuh. Itu pasti lagu Toto yang dipakai di line array itu. Speaker yang digantung namanya line array dan segala macam itu pasti lagu Toto. Dan kenapa? Ketika mereka ngecek mic tuh harus check one, hey, low, hey, satu, hey. Kenapa harus gitu ya? Persis banget. Tapi gue juga gitu sih dulu. Gitu ya? Pak, kan sebenarnya gini, shake itu berarti kita ngecek middle. Ya, middle. Shake, ya kan? Shake itu berarti lo ngecek si mid-nya. One, hey, low, berarti lo ngecek low-nya ya kan? Satu, nah itu ngecek si treble. Ya kan? Tapi bisa lo ganti cuy. Misalkan sex, itu kan treble juga. Ya kan? Low lo ganti tall, hey, tall. Itu besok sound engineer pada ganti itu ya. Gue tiap kali mau soundcheck, check, what, hey, ganti nampak. Bosen ya. Tapi lu, ini Dan, gue tertariknya, lu bisa terjun ke dunia engineering, ke sound. Waktu itu boleh ada berapa cewek yang ikutan di sekolah? Sangkatan cuma berdua. Cuma 2. Tapi yang satu lagi tuh temen gue, dia lebih sound engineering buat film. Gitu. Lebih ribet lagi tuh sound engineering film. Lumayan. Karena kan Dolby kan. Dolby 5.1 gitu kan. Mixingnya capek. Jadi kalau kita bahas teknis buat film ya, sound di teater itu lebih ribet daripada sound untuk mixing band-band biasa. Karena mereka Dolby 4-way system. Outputnya lebih banyak. Outputnya lebih banyak. Apalagi lo ketemu yang namanya THX tuh. Yang musik dari kuping. Aduh pusing kuping kita. Dan, all around you gitu ya. Iya, yang surround. Apa itu kalau di bioskop? Surround sound. Geng. Yang gitu. Itu jangan sembarangan itu. Itu kalau udah lulus dari sekolah itu, kaya raya itu. Lo kenapa nggak? Tapi lo masih nerusin Dan? Dengan lo bersolo karir ini masih nerusin live engineer? Mau sih, tapi kayaknya orang bingung sekarang kan Off gue. air ya? Iya. Kalau misalkan pandemi selesai, udah mulai ini lagi, tetap. Kalau nggak bentrok sama jadwal manggung, mau sih. Mau Karena ini buat gue ya, Nah.
penghasilan sebenarnya lebih besar engineering daripada bandnya. Jauh. 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 Lu bayangin cuy, nih gua buka bocor aja ya. Superglad tuh dibayar 20 juta. Per personil kita dapat 2,5 lah paling, sampai 3 juta. Gue bayar engineer untuk FOH dan monitor 6 juta minimal cuy. Lu bayangin, kalah bandnya yang udah main 10 lagu juga kalah sama engineer yang cuma itu doang. Tapi gimana misalkan ternyata job engineer lo lebih banyak dari jadwal manggungnya. Harus di-balance sih, itu Harus kayaknya di-balance harus ya? yang di-balance banget. Lu tapi nyolder kabel gitu sih? Oh iya, Lu anjir. sempat jadi Gua nggak bisa UTS gua. itu soalnya. Seru banget. Gue nggak bisa, tangan gue gini, buyut. Itu pekerjaan paling males dari engineer adalah nyolder kabel. Patching. Iya. Tapi sampai sekarang pengen banget sih bikin usaha kabel. Kayaknya seru aja. Maksudnya lu pengen bikin kabel sendiri atau usaha untuk kabel untuk audio? Kabel buat audio, Oh, tapi jadi ya solder sendiri. solder sendiri. Itu kan nggak banyak kan di sini. Betul. Tuh. Karena kita beli kabel ke daerah kota, ya lu cuma beli kabelnya, Iya, jacknya. tahannya gitu. Habis itu lu nyolder sendiri, kalau nyoldernya nggak bener pun cepet rusak. Itu. Ya kan? Nah, ini kalau misal lu disuruh pegang engineering live untuk konser band ini siapa aja nih? Gue gak ada yang tahu. Gojira cuy, my idola ini. Slipknot, Gojira sama yang atas siapa itu? Yang paling kiri. Pokoknya Gojira sama Slipknot, lo milih mana kalau lo? Slipknot lah. Slipknot ya? Oke. Kalau gue Gojira gue. Oh, Tapi lo udah denger Gojira? udah sih, tapi kayaknya kurang nyangkut aja. Iya. Slipknot kan, aduh. Slipknot lebih raw sih. Kalau Gojira tuh baru si gitarisnya ngerilis plug-in Neural dan diperjualbelikan, jadi sekarang makin enak untuk para musisi. Lu mau sound kayak apa aja, lu tinggal pakai kredit card, bunyinya sama boy, nggak perlu ngulik lagi. Wah, Ya gue kan? masih sakit nih, Hammer Sonic tuh Masih nahan dari Slipknot ya. Lu udah beli tiket berarti? udah. Belum, tapi masih ditahan sama Masih. masih kan. Tapi gue dapat informasi dari Rafael, Hammer Sonic 2022 sepertinya akan terlaksana. Sepertinya akan terlaksana ya Hammer Sonic 2022. Semoga Slipknot, lah ya. dan yang kuntungkan adalah Testament juga. Karena buat gue Testament itu band metal yang ketika manggung di Kalimantan mengecewakan gue. Karena ada sedikit kesalahan lah. Jadi akhirnya membuat gue kayak, aduh Testament jadi mainnya begini amat gitu. Jadi akhirnya tidak puas, dan besok di Hammer Sonic yang mudah-mudahan 2022. Nah ini ngerilis album mana boy tadi boy? Nah, yang udah dibuka oleh tanda tangan gue. Blood Bash. Lu beda banget sih Den. Apanya? Buat ini bukan lu. Lu kan? Lu beda. Awal tahun. Awal tahun. Oke. Lirik-lirik lu lebih kemana Den? Tentang patah hati. Oke, patah hati. Dulu kan nggak pernah nulis tentang itu kan. Nah. Tapi gue waktu itu beraniin diri, ya udahlah ya, kenapa enggak gitu. Jadilah Blood Bash. Itu menceritakan kayak stages patah hati gitu. Band ini nama orang? Bukan sih, tapi menceritakan seseorang. Seseorang, Iya. oke. You Are Not My Savior. Lagunya secara lirik, secara ini broken hearted abis ya. You Are Not My Savior, terus ada Get It Together, terus ada What Happens Next, Honey, gua nggak kebaca lagi, nggak pakai kacamata. Runaway, J Street, ini tentang? Ini tentang udah kenalan sama orang baru tapi gak siap gitu. Oke. Driver Seat, Deket tapi nggak jadian. anjing. Oke. Anjing. Annya di tanda kurung cuy. Jadi comfortably alone, tapi uncomfortably alone. Biar kayak ya udah alone is good. Iya. Gitu. Kalau kata Otong Koil, kesepian ini apati. Gaswat. Hampir semua broken hearted di ada yang Nggak ada yang seneng-seneng sih. gak ada ini. seneng ya. Proses buat kesedihan yang dulu gitu. Oke. Oke. Ini buat cabuler dan cabulis banyak jomblo ini cuy. Makanya ini. Iya nggak? Ini buat para broken hearted lo mesti dengerin ini.
Denisa Bloodbath Buat menemani kesedihan. buat menemani kesepian, ya kan? Lu dengerin musik sebenarnya apa sih Den awal-awal? Awal banget pas masih bocah nih. Diracunin sama abang gue sih dulu ya, Blink, MCR. Oke, tetap dengan Green Day gitu. era-era old school, new school teenage ya, teenage rock, Kayak Blink, Iya. MCR. ketemu lah Avril Lavigne Oke. gitu. Terus dengerin metal. Metal, gue dengerin apa yang abang gue dengerin gitu. Kayak metal apa ya, Slipknot jatuhnya. Nah, berarti boleh dibilang kakak lu yang meracuni lu untuk akhirnya lu jadi musisi. Kakak lu tapi bukan musisi. Enggak, dia kopi. Penikmat doang? Iya, penikmat. Tapi dia di keluarga anak pertama yang les gitar gitu. Oke. Ini kayak seru banget nih nyanyi-nyanyi di kamar, mau dong gitu. Tapi keluarga nggak ada yang musisi sih. Total lu doang yang akhirnya terjun ke musik. Iya. Nyangka nggak bokap nyokap lu tiba-tiba? Enggak, soalnya semuanya juga ngikutin nyokap gue. Dia tuh geologis. Wah, anjing geologis boy. Cuman gue yang di musik. Oke. Nah ini apa namanya geologis tuh yang Batu-batu, minyak. kan? Anjir, yang ngerok-ngerok tanah, nemu batu apa gitu kan? Buset. Wah, canggih juga. Yoi. Kita kembali ke proses recording album Bloodbath. Jadi nuansa moodnya berbeda-beda. Ya kan, lu recording di mana Dan? Ada studio temen gue di Pejaten, namanya Johannes Abi yang co-produce juga. Recording, mixing, mastering di situ. Full semua. Oke. Berapa lama lu bikin 9 lagu nih? Songwritingnya sih 2 bulan. Ya. Tapi semua full kayak nyetak CD gitu setahunan lebih. Dirilis oleh The Majors. The Majors oleh Pak David ya. Yoi. Bapak Buluk, apa kabar Bapak Buluk? Aduh, sudah lama nih kita nggak ketemu Pak Buluk nih. Pak David sehat-sehat selalu Pak David. Sepedahan mulu dia sekarang. Oh iya. Nah ini gue menariknya gini. Di era sekarang digitalize merajalela, kita para musisi masih berjuang ngerilis fisik cuy. Denisa, siapapun musisi-musisi masih berjuang merilis fisik. Jadi boleh dibilang album fisik ini penting ya. Jangan lu anggap enteng sebuah album fisik. Karena suatu saat lu tetap membutuhkan si cover ini, sensasinya. Sering gue bahas. Ya. Sensasi melihat lirik di dalam cover, sensasi melihat credit title, walaupun mata gue nggak kelihatan sekarang, tapi membaca thanks to, Yoi. ya kan? Membaca siapa produser, siapa engineer-nya dan segala macam itu sensasi dari kita untuk membaca, punya sebuah album fisik. Gua sampai sekarang kalau di mobil tetap pakai CD gua, nggak pakai ini, karena CD itunya USB-nya rusak. Ada USB yang masuk satu ya kan, isinya lagu lu tuh. No, oh no, oh no, oh no, oh no, ya lagu apa nih lagu gitu. Tapi ada CD doang dan di rumah pun gue masih mau ngeplay CD dari VCD cuy. Masih itu karena ya boleh dibilang penting, lo nggak masalah mau berlangganan Spotify, Joox atau apapun itu bebas saya, tapi pentingnya mempunyai album fisik itu dia tadi bisa lo koleksi. Makanya gue langsung tadi pas dia bikin gue minta tanda tangan di sini dong, di album di yang lagu Honey. Bungen gue punya. Semua musisi yang kemarin gue minta tanda tangan. Nah suatu saat gue bikin museum di rumah gue tuh. Hasil musisi-musisi Indonesia. Lu biasanya kalau nulis lagu, musik dulu atau lirik dulu Dan? Lirik dulu. Soalnya Tulisan dulu ya berarti ya? Tulisan. Soalnya basic gue emang suka nulis kan. Kayak awal-awal emang mau bermusik tuh gara-gara tulisan gue gitu. Kayak ngeliat tulisan gue tentang juga nih, nggak ada musiknya gitu. Makanya. Nah, ada part yang lu kurangin, lu lebihin nggak? Ketika musiknya jadi, mau nggak mau kan tulisan suka ketika dinyanyiin. Kalau dulu-dulu sih ada, tapi sistem songwriting pas album ini janjian sama produser gue nggak boleh bawa stok lirik. Oh, nggak boleh bawa stok lirik? Iya, kayak satu session jadi satu lagu gitu. Oke, menarik gitu. 4 Desember 2020 merilis single You Are Not My Savior. Emang tadi dia singlenya Patah Hati, Broken Hearted. Yang bikin lu patah hati siapa Dan? Ada. Aji. Ada lah gitu. Bukan musisi?
Musisi. Ini nggak menarik ini. Siapa? Enggak. Bukan. Bukan? Ada deh, gitu. Diselingkuhi atau ada orang ketiga? Sama aja itu ya. Diselingkuhi mau ada orang ketiga sama aja. Nggak cocok aja. Oh, nggak cocok. Tapi nggak sehat, gitu. Oke. Jadi Mas, siapa sih? Aduh, malu. Udah salah. Nanti Kayaknya gue kalau kenal udah nih off-air nih. Kayaknya gue kenal. Nah, ini tim Cabuls mensurvei. Suara lo ada di frekuensi Lord, Amin. Pink, Amin. Lenka, dan ada sentuhan Taylor Swift. Yang Ya kan? sedang galau. Yang sedang galau ya. Taylor Swift yang sedang galau. Setuju nggak? Purwati, lu kemana lu? Mati. Nyalain Purwati. Gue emang reference gue banyak di Taylor sama Lord sih. Taylor sama Gue Lord. fans banget sama Taylor sama Lord. Lord tuh yang nyanyi awuk kan? Awuk. Awuk gitu. Mana pede baca caw. Awuk tuh Lord kan? Itu tapi. Awuk yang makanan Sunda itu. Iya kan? Beneran, Lord yang nyanyi awuk. Iya kan? Nyanyi tapi lagu itu kan? Nah kalau si Taylor Swift, gue tuh ketukar mulu antara Taylor Swift sama Katy Perry tuh. Taylor Swift blonde. Iya betul. Yeah. Katy Perry yang jadi juri idol gue tau aja itu doang. Iya, benar. Kalau Taylor Swift lebih country style. Sekarang Ya kan? udah pop. Sekarang udah pop. Yoi. Wese pada beri di roar, pini pada PCBU, itu kan? Roar? Itu Katy Perry. Oh itu Katy Perry, lu bego. Roar. Katy Perry itu. Akan be the royal. Oh, itu Lord. Itu Lord, itu awuk itu. Oke. Jadi pada kita bahas Taylor Swift pakai Katy Perry, tapi kalau gue secara physically, gue suka Katy Perry pasti potong pendek cuy. Oh, cakep sih. Cakep sih pas dia jadi juri di situ. Dan dia juga dipatahi cinta oleh Russell Brand. Ya, Russell Brand si host MTV ya. Ya. Gue kok jadi kesono kan? Enggak, ntar aja deh. Dua nih, ini lo lihat di gambar para cabul dan cabulis ya. Ini ada Taylor Swift dan Thom Yorke. Mana yang lo pilih? Ya. Ayo lo. Si Pice atau si Blonde? Kayaknya tetap Blondie sih. Tetep si Soalnya Taylor Swift ya? dari SD SMP kayak childhood gue juga sih sama Si dia. Taylor gitu. Swift. Iya. Thom Yorke keren, tapi kadang-kadang kayak nggak bisa dengerin tiap hari gitu. Pusing soalnya. Lo lebih senang Thom Yorke ketika solo atau pas di Radiohead? Radiohead sih jauh. Iya, yang solo lebih berat banget ya. Depresi banget. Lebih depresi. Sedih betul. banget, nggak kuat. Apa tuh judulnya? Pas yang di rel kereta, yang di stasiun kereta. Thom Yorke? Yang menjadi film kan? Iya, Ya, tapi keren banget tuh cuy. Video klipnya keren banget. yang album ininya Oren kan? Iya, itu Thom Yorke itu lumayan ajaib sih. Radiohead sebenarnya gue juga tidak terlalu mengikuti ketika era Radiohead gede. Gue malah dengerin Radiohead pas kesini-sini. Ketika si lagu Nana Creep, Nana Ribo, nah, itu kan lagi ngetop dibawain sama band top 40 seluruh Jakarta kan. Cafe to cafe pasti ada What You Belong Here, Everybody Know. Nah, gue nggak terlalu dengerin itu, tapi ketika kesini dia merilis si No Surprise. No Surprises. Oh, Wah, itu gue tiba-tiba kayak anjing ini the best Radiohead song buat gue. No album Surprise. itu sih. Ya. Nah, wajib. Dan yang menarik, seorang Denisa adalah nonton konser pertamanya tahun 2010 adalah Bieber, Justin Bieber cuy. Wajib. Lu nonton dia di mana waktu itu? Di Texas dulu. Di Texas. Iya. Sentul. Emang Justin Bieber kesentul? Sebelum dia ke Asia. Sebelum dia ke Asia, dia nonton di Texas. Masih bocil. Masih bocil. Oke. Sentul mah gitu. Mau balapan mah. Sempat. Sempat. Oh, udah kayak pernah ya? Iya, benar. Oke. Oh, lu liputan. Tahun 2010 lu tonton konser Justin Bieber. Tapi lu masih seorang belieber kan? Guilty pleasure lah Guilty ya. pleasure ya. Tapi lebih ke yang dulu-dulu, soalnya kayak throwback childhood banget Ya. gitu. Tapi yang sekarang kurang sih sebenarnya. Lu throwback childhood lu siapa, Mas? Lagu anak kecil yang lu dengerin ketika lu kecil. Kalau gua dulu Adi Bing Slamet gua. Oh, Joshua. obok-obok ya. Gua Adi Bing Slamet sama Yohan Tanamal. Mama,
lihatlah kodok melompat, wah, gue demen banget dengan lagu itu cuy. Tiba-tiba lagu itu terhancurkan oleh tenenenot, tenetetot. Iya, nah itu dia. Nah ini ada foto Astaga. yang kiri lagi live Di Penhead lagi acara apa ya? Panggung Bira. oh panggung gembira. Music on Friday. Nah yang kanan ini tahun asli 2015, di kamar lu nih? 14, 15 apa? di kamar. Di kamar dulu baru pindah ke Jakarta. Ini ada The Beatles. Saya bokap lu dengerin musik nggak sih maksudnya? Iya, dia Beatles banget. Karena kakak lu mungkin nggak The Beatles, boy, kan? Nggak. Kakak lu lebih ke si Blink dan Yeah, Rufio and the Gang tadi. Nah, terus tiba-tiba ini ada poster The Beatles soalnya. Nah, Yo, first tattoo yang mana, Den? udah ketutup tadinya di sini. Tadinya tahun lahir bokap nyokap. Oke. Jadi itu kayak gateway. Nah, Boleh nggak? Ini kan Oke. berhubung sama bokap nyokap gitu. Ya udah boleh. lu mengkonsepkan old school black and grey gini? Ya, Pas gitu. pas banget pacar gue tato artis old school tradisional. Itu yang bikin lu patah hati? Enggak, Oh, pacar bukan. gue sekarang. Oh, pacar yang sekarang? Iya. Tato artis siapa? Aldo Johansson namanya. JBW bukan sih? Bukan. Enggak, Jakarta. Bali dia. Oh, Bali. Gitu. Pantes cuy. Jadi udah terkonsepkan. Fred. Nah, kalau gua dikonsepin juga sebenarnya cuman Keren. ini old school color, yang ini tadi pengen Traspolka. Cuman ternyata gua alergi dengan tinta intens yang warna merah. Ini yang nimbul ya? Iya, jadi tinta merah itu ternyata nggak semua kulit bisa menerima. Ini buat yang pada mau nato ya, jadi ada tinta intens, gua mereknya intens. Gua nggak cocok, bukan berarti tinta itu jelek. Gua nggak cocok dengan tinta itu. Jadi ketika gua dihajar merah semua, ini kayak Popeye tangan gua dulu cuy. Gede banget bengkaknya. Nah, akhirnya tadinya ini merahnya merah nyala. Pas udah sembuh jadi marun itu. Wih. Dan nggak ide juga. Tadinya sebelah sini pengen realis dan Traspolka. Yang sebelah sini old school new school. Gue sebenarnya pengen laba-laba ini nih si spider web ini di sini. Iya, gue pengen di sini. Oh iya sama-sama. Iya, iya. Ngecek. Cuman katanya sakitnya nauzubillah, boy. Enggak, sumpah. Sini nggak Kalau sakit. cewek kuat. Iya sih, gue emang Kalau cewek mah udah Iya, terbiasa sebulan sekali kena haid aja kan udah merasakan sakit, boy. gue sering banget tato, lagi ditato nih ketiduran. Nah, Bisa. dia bisa tidur. Gua ngomong jorok mulu kalau tato. Kontol anjing. Gitu, asli. Terakhir yang mana tato? Oh, ya, kita ada dagger step juga kita. Yui, di perut. Oke. Lu berarti full black and gray. Ya, nggak ada. Ada aja sih dikit. Oh, oke. Tapi kayaknya tetep- ini tetep. juga sama waktu itu nimbul dikit. Gara-gara Merahnya ya? iya, gatel. Oh, emang setipe berarti. Yoi. Si Jadi tinta merah itu ada beberapa yang nggak cocok ke orang ini ya. info tato. Nah, film favoritnya adalah The Perks of Being a Wallflower. Nah, Oh, yang bikin Juno. Juno yang hamil kan? iya. Yang masih kecil terus hamil kan? Kenapa lo suka ini? Nah, film Juno sama ini nih yang bikin gue pengen jadi engineer sebenarnya. Oke. Jadi di Juno tuh ada scene, ada karakter yang bikin jingle. Nah, Terus gue kulik dari situ, oh ada nih yang emang profesinya di studio bikin jingle, producing. Nemulah kayak SAE, audio engineering gitu. Nah, kenapa gue suka ini gara-gara emang soundtracknya hancur sih. lo SAE pas masih di FX apa udah pejaten? Pejaten. Oh, udah pejaten. Iya. Di si Superglad lu pernah kerja sama dengan SAE tapi masih di FX. Pak David juga itu hubungan dari Pak David recording di sana. Jadi si Superglad rekaman ditonton oleh murid-murid SAE untuk proses rekamannya ini seperti apa gitu. Jadi akhirnya sharing kenapa gua milih preamp ini, kenapa gua milih Iya. head ini kayak gitu-gitu. Nah, baru wajib hardcore boy. Youth of Today, Rekapu dia, vegan. Sejak kapan lu vegan? Udah hampir 7 tahun, Kenapa memutuskan jadi vegan? nggak tega sama binatang. Gak tega sama binatang. Animal lover gitu. Animal lover. Oke, lu cat person atau dog person? Dog person. Dog person, oke. Gue dua-duanya sih, cat juga, dog juga. Bisa sih cat, tapi belum pernah punya Nah, kucing jadi kayak nggak tahu. vegan itu berarti telur masih makan ya? Enggak. Oh enggak ya, telur juga enggak ya? Semua byproduct hewan enggak. Full vegetarian. Beda sama vegetarian kan sih? Vegetarian tuh boleh telur, boleh susu. Oke, ini lu enggak ya, vegan enggak ya? Gue nggak Gampang kebayang boy, kok. makan mie ayam nggak pakai
sawi Sawi doang. doang. Kuah juga nggak boleh kan. Oh iya ada ini. kaldunya kan. Kaldu. Nggak ngebayang lah cuy. Gue dulu pernah punya kaos Youth of Today apa-apa gitu, tulisannya Go Vegan. Terus gue pas di Bandung dengan masih ABG, sini masih di X nih, masih AC ya kan. Gue pesen mie ayam. Bang, mie ayam bang. Ayamnya banyakin nggak pakai sawi, terbalik baju gue vegan tapi. Ayamnya banyakin nggak pakai sawi. Aduh. Gawat. Tapi buat gue sih orang vegan tuh banyak yang bilang lebih sehat ya. Kebanyakan ya. Jarang. Lu nemuin bedanya nggak sih ketika lu waktu masih makan daging sama pas vegan? Jarang sakit sih, jarang flu, batuk gitu. Imunnya emang membaik. Nah gue nih kena flu batuk nih. Tapi kalau gue vegan PR juga boy. Makan timun mulu becek ada ntar lagi kan. Itu makan timun mulu lu kan tuh Thomas tuh. Makan timun mulu becek banget tuh. Lu ada tujuan apa cita-cita tertinggi di musik gak Dan? Untuk sekarang sih yang pasti bikin showcase sama kalau udah situasi udah membaik mau tour sih. Amin. Amin. Wah ini so far sih mudah-mudahan ya situasi sampai di Desember ini kita masih aman-aman aja untuk live perform di cafe tapi dengan protokol kesehatan dan jamnya pun sampai jam 9. Gue udah ngejalanin itu so far aman. Yang penting tetap ada protokol kesehatan, terus penontonnya juga dibatasi, itu udah mulai jalan. Mudah-mudahan nggak ada bakbi bu nambah virus baru lagi ya. Ntar ada virus baru lagi virus Milan kayak virus apa ya gue nggak tahu terlalu macem-macem. Nah, tadi ada poster The Beatles. Itu bokap lu emang sangat Beatles, njekokin lu nggak sih bokap lu? Lumayan. Soalnya pas pacaran sama nyokap dengernya Beatles dulu. Gitu. Oke. Lu ada pesan bokap atau nyokap ketika lu memutuskan jadi musisi atau gimana yang lu inget? Atau lu memutuskan jadi sound engineer lu buat orang tua lumayan awalnya, hah? Ngambil engineering gitu apa mereka tabu nggak sih di mata mereka? Tabu sih, tapi kayaknya pesan mereka juga tadinya mereka aneh gitu kayak ini orang musik sendiri gitu. Tapi lama-lama juga yang kayak ya udah yang penting kerja keras, jangan peer pressure itu sih kuncinya itu. Soalnya kan lingkungan musisi gitu-gitu. Takut anak yang paling kecilnya bandel gitu. Oh, lu paling bungsu ya? Iya. Oke. Itu, Dia paling terus- bungsu beda sendiri. Terus itu sih kayak Lu berapa saudara sih, Den? bertiga. Kakak lo yang ngeracunin yang pertama? Pertama yang cowok. Oke, kedua cewek juga? Cewek, terus gue. Pada punya tato apa lo doang di keluarga? Sekeluarga tatoan. Keluarga tatoan? Iya. Aman Tapi ya? sebenarnya nggak boleh nambah. Gitu. Tapi ya Nah, kalau gua, mak gua kan guru ngaji, ya kan? Bapak gua juga haji, jadi gua kalau pulang kampung cuy asli, tangan panjang, ini gua, wah. Kata nyokap, lu mau nato tapi jangan sampai leher. Jadi kalau pulang kampung aman. Ya enggak. Tepatnya pas Bisa lihat di ditutupin. YouTube kadang banyak juga. Percuma. Karena tahu-tahu juga keluarga gue semua. Awal-awal tuh kalau ada kawinan, gue paling ribet banget. oh ya. Asli gue sih pakai long john kali gue pakai kalau itu. Ya enggak. Oke. Tadi pesan orang tua sudah dan ini yang sangat menarik. Lagu pertama Pupusnya Denisa adalah lagu Guilty Pleasure. Yang membuat lo akhirnya jadi memutuskan musisi gara-gara lo dengerin apa? Gue tadi tuh si Europe Final Countdown. Bentar, Katy pikirin Perry bentar. kah atau ada siapa yang kira-kira wah gue pengen kayak dia nih gitu akhirnya kayak jadi ketika lo kecil atau lo ABG lo pengen banget jadi kayak dia. Kayaknya titik yang gue nemuin video-video live-nya Radiohead sih. Radiohead. Iya, tetep itu kayak titik awal. Coba kita no surprise lo no surprise. Gimana mainnya gue lupa ya. Wah ini udah diturunin satu boy. Oh belum, tadi gue turunin gara-gara Denisa minta turun. Lirik kali ya. Loh, kok pales? Gimana ceritanya nih? Ayo, nggak nyampe semenit, ayo. Iya, iya. Nggak ada tuner-tuner. Manual. Manual. Power by kuping.
lomba. Yes. Oke. Oke. Nggak nyampe semenit. Weh. Kok mana sih? Oh, masih gue lupa. Gue lupa ya. Oh, ini dia nih. Full of like a lamb. Full of like a lamb. Masih? Ya. Ini kan? Oke. Coba lah ya. Oke, sip. Mulai ya. Dari situ aja berarti. Full like a landfill. Nggak sih? Lalu ini dia B. Oke, ulang lagi. Drop that slowly kills you. Bruises that don't heal. Langsung. Oh. Slow surprises, no slow surprises. Mantap sekali, thank you Denisa. Thank you so much, Mas. Susah juga Tom York lagunya. Lumayan ribet nih. Falset boy.